Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu, teman-teman yang berpuasa ya. Hari ini kita akan kembali mengadakan ekspor Q&A. Jadi Bapak Ibu, teman-teman boleh tanya apapun. Kita bisa diskusi apapun seputar bisnis ekspor. Ini bagian dari benefit kita bergabung di online course WD Ekspor. Jadi karena Bapak Ibu teman-teman udah belajar di online course, lalu juga udah mempraktekkan sendiri bisnisnya, maka ini jadi benefit buat teman-teman supaya kita bisa saling berdiskusi, belajar satu sama lain, networking juga, dan kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, maka Bapak Ibu teman-teman ini kita mulai. Saya nggak ada materi apa-apa hari ini, jadi untuk Q&A ini semua dari Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi yang mau bertanya boleh silakan raise hand, open kamera, open mic, nanti akan langsung saya panggil supaya kita bisa diskusi dua arah bareng-bareng. Oke, nah ini ya Ibu Chen, Bro Ricky. Nah yang lain yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja ya, nanti saya panggil satu-satu. Lalu juga pertanyaannya mungkin bisa disimak, siapa tahu kita bisa saling belajar satu sama lain dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, atau bahkan mungkin bisa punya pertanyaan yang sama. Jadi ya pada intinya hari ini kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke, silakan Ibu Chen kalau bisa open video dan open mic. Oke, thank you, Nicholas. Selamat malam ya. Saya izin nggak buka kamera ya, kok. Oke, nggak apa-apa Bu. Nah, Kok mau nanya singkat aja. Belakangan ini saya kalau ada bayaran kontak, saya selalu tanya namanya siapa dari company apa. Tapi beberapa bayar tuh langsung nggak kontak lagi. Maksud saya sebenarnya lazim nggak sih kita tanya itu? Karena pengalaman saya tuh kalau kita nggak nanya, kita udah discuss lama-lama, bikin lama dia juga nggak mau buka. Sebenarnya siapa sih dia? Kita pengen tahu juga gitu. Sebenarnya lazim nggak sih kita begitu dia kontak kita langsung tanya identitas dia gitu kok. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Ibu Chen. Nah, sebenarnya ini sangat lazim ya. Malah, nah ini saya nggak tahu nih kan Ibu Chen dihubunginya lewat mana sampai nggak tahu nama buyer, company-nya dan sebagainya. Tapi ini untuk Bapak Ibu teman-teman semua ya, kalau nanti dapat buyer atau misalnya ada yang tiba-tiba nge-WA kita, selalu tanya nama perusahaan dan juga domisilinya mereka di mana, dari negara mana. Jadi ini hal yang wajar, hal yang lazim. Kalau nggak dijawab, mungkin itu salah satu tandanya scam, Ibu Chen. Nah, jadi kalau di WhatsApp biasanya sebelum kita memperkenalkan diri, sebelum kita ngasih company profile, boleh dibilang gini aja, oke, my name is Chen, saya dari PT ini, please let me know what company you represent. Gitu. Saya biasanya nanya begitu. Misalnya kamu tuh merepresentasikan company apa, dari mana, butuh produk apa. Jadi nggak apa-apa ditanya seperti itu, dan harusnya kalau mereka memang bayar valid, ya mereka akan memberitahu. Dan setelah itu biasanya kita bisa ngajak meeting untuk kita bisa diskusi lebih dalam. Jadi seperti itu Ibu Chen. Kalau mereka emang nggak mau ngasih tahu ya mungkin itu salah satu indikator scam, dan ya udah nggak usah ditindaklanjuti, nggak apa-apa. Karena buyer yang valid pasti dia mau membuka diri. Bahkan kalau bayar beneran mereka langsung jabarin company profile dan segala macamnya gitu. Oke, aman ya Ibu Chen ya. Tapi berarti ada, nah tapi ada satu poin penting yang harus diapresiasi, yaitu buyer udah mulai datang sendiri nih ke WhatsApp-nya Ibu Chen. Jadi itu salah satu indikator baik, entah dari websitenya, entah dari LinkedIn atau media sosial yang digunakan. Berarti itu kinerja positif, artinya banyak buyer yang udah mulai berdatangan. Jadi kinerja marketingnya perlu diapresiasi. Nah, tinggal nanti kinerja salesnya, bagaimana buyer-buyer itu yang udah datang, kita konversi jadi penjualan ekspor beneran. Gitu Ibu Chen, jelas ya? Oke. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bro Ricky, silakan. Oke, selamat malam kok, selamat malam semuanya. Jadi, aku mau nanya aja sih terkait produk. Soalnya dari kemarin tuh masih abu-abu gitu loh, terkait Oke. produk yang ingin dijalani. Rencananya itu pengen dari Kopra atau enggak, pengen mengunjungi langsung dari pabrik, pengen ngunjungin VCO, Virgin Coconut Oil kok. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan, maksudnya sekarang sih masih abu-abu nih, antara Oke. kedua itu atau jalani satu aja, atau masih bayang-bayang maksudnya pertanyaan itu gimana sih kok cara nentuin bener-bener produk yang sesuai dengan kita yang bakal kita seriusin gitu loh. Soalnya kan dari kalau aku lihat sendiri ya, kok Denis ini aku juga agak bingung awalnya itu kopi dulu atau kokoa dulu kayak gimana gitu kan. Oke. Itu sih kok.
Oke. Ini gambarnya Ricky yang nge-lag atau saya yang nge-lag ya? Kayaknya aku yang nge-lag deh. Oke, kayaknya Ricky yang lag ya. Iya, kayaknya soalnya saya lihat Wah Hafiz, Kak Vero lancar sih. Bulani, selamat malam Bulani. Oke, saya jawab ya, Bro Ricky ya. Produknya VCO. Kayaknya kemarin pas webinar Kokopit atau Koko apa gitu ya? Bener gak? Kemarin pas webinar ceritanya apa ya? Produknya ya? Kemarin pas webinar itu ceritanya Kopra kok. Kopra, cuman Kopra. ada juga masih bingung antara Kopra atau Briket waktu itu. Kopra atau Briket terus sekarang mau VCO ya. Bener ya? Ya mungkin karena kan aku mikirnya kalau Kopra itu kan masih setengah jadi, sementara VCO Oke. itu kan udah barang jadinya lah ya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin tadi karena menyinggung saya gitu, saya cerita dulu. Awalnya memang saya mulai di kopi. Kenapa? Karena saya bisanya waktu itu gitu. Karena suppliernya yang ada itu, lalu menjalani ekspor ternyata, waktu itu saya jual lokal dulu ya. Saya jual lokal dulu, pasarin ke kafe-kafe, ke restoran, ke hotel di sini. Terus saya baru lihat potensi coklat. Nah, kenapa saya bisa lihat potensi itu? Karena pertama, persaingan kopi waktu itu udah sangat tinggi. Jadi kalau kita jualan kopi itu selalu mainannya harga. Jadi kan saya share ya di webinar, di course kan tentang diferensiasi, edit value, dan lain-lain. Nah, di kopi ini susah banget nerapin itu. Jadi kita Hmm. mau kasih diferensiasi apapun, kasih value apapun, ujung-ujungnya balik lagi ke harga. Nah, jadi waktu itu saya mulai meninggalkan kopi pelan-pelan karena ini nggak bakal bisa nih, kecuali saya bisa punya pabrik dan kebun sendiri, baru saya bisa menang di industri ini. Nah, lalu saya lihat baru peluang di coklat karena waktu itu kan karena saya masih lokal, semua hotel, semua restoran yang saya supply kopi, kafe, pasti ada minuman coklat gitu kan. Ya kan, Bro Ricky mungkin kalau ke kafe jual kopi, pasti ada menu coklat. Nah, Hmm. terus saya lihat kompetisi coklat belum banyak, potensinya besar di Indonesia karena kita penghasil coklat ketiga dunia terbesar. Jadi waktu itu saya tekunin coklat dan saya fokusin setahun ternyata berhasil gitu ya. Nah, Hmm. jadi short story-nya seperti itu kenapa. Tapi sampai sekarang saya masih jual kopi, tapi lokal, nggak ekspor. Karena kalau ekspor tadi saya udah coba kendala di harga. Nah, Oke. kalau kakao bisa. Nah, terkait itu cerita saya. Nah, kedua untuk menjawab pertanyaannya, VCO, Kopra, Briket, semua yang kamu sebutin itu punya potensi ekspor. Itu banyak yang udah ekspor, yang udah terbukti berhasil ekspor, entah VCO, entah Kopra, entah Briket. Nah, mungkin, nah ini perlu riset pribadi sih. Pertama, mungkin dari suppliernya dulu. Bro Ricky udah dapat supplier yang kira-kira paling accept tuh yang mana? Yang paling oke tuh yang mana? Entah VCO, entah Briket, entah Kopra, kan ngobrol sama mereka pasti ntar kelihatan bayangannya kira-kira bagusnya yang mana. Kedua, eh kedua ya dari demand-nya sih sebenarnya. Demand-nya. Kalau menurut saya VCO dan Kopra bagus. Jadi kita fokus mungkin Bro Ricky bisa fokus di coconut aja gitu. Jadi coconut nanti turunannya bisa dipelajari lebih jauh kan sekarang masih mahasiswa juga jadi bisa Ya. sambil belajar riset semuanya. Nah, VCO sebenarnya oke juga untuk bisa difokuskan karena itu demand-nya tinggi, tinggal ya cari supplier dan juga ngobrol dengan supplier dan ajuin kerjasama yang baik gitu. Kalau untuk paket VCO sendiri kan udah aku riset nih kok. Heeh, Kebanyakan itu dari US atau nggak Eropa karena ya, mereka mungkin brandingnya lebih healthy healthy lifestyle gitu kan ya. ya, Nah untuk kayak gitu kan aku mikirnya kalau Kopra kan misalnya ke India doang. Jadi ya, nggak perlu sertifikat ribet-ribet gitu loh. ya. Kalau VCO itu kan sertifikatnya lebih Kak, ribet, pusing. kalau saya kalau jadi kamu sih milihnya VCO. Pertama, kalau VCO pertama diekspor bagus, jual lokal pun bagus gitu ya. Ini kita emang Hmm, sekarang di BD ekspor, tapi saya nggak menyarankan Bapak Ibu teman-teman fokus ekspor terus enggak, jual domestik juga bagus gitu ya. Jadi khususnya untuk VCO ya bisa juga dibikin brand sendiri VCO karena kan permintaannya di dalam negeri juga bagus, tren kesehatan di Indonesia juga lagi bagus, jadi bisa jalan dua-duanya gitu. oke. Gitu. VCO sih lebih oke pertama dari edit value lebih bagus karena itu produk jadi juga. Jadi kamu bisa invest di brandingnya gitu. Dan juga di international market itu ya tinggi, demand-nya bagus, harganya bagus dan ya Indonesia juara lah menurut saya VCO karena kita penghasil kelapa terbesar dunia gitu ya. Itu Hmm, saran saya ya, tapi keputusan ada oke. di kamu silahkan di riset sendiri ya. Oke, oke. Oke. Aku sama mau nanya yang masalah waktu dulu ya, menyinggung Ko Denis waktu itu. Heeh. Itu waktu itu pas jualan kopi itu, Ko Denis sudah bangun legalitas website segala macam atau literally cuman jualan sebagai distributor, sebagai gimana Oh, gitu. udah, udah.
Ya, Iya, saya sebenarnya dari awal di Topet, di Shopee, lalu juga bikin oke. website sendiri gitu. Jadi dari awal Hmm, emang udah punya legalitas sendiri. Karena menurut saya ya namanya kita mau bisnis ya, salah satu ibarat bisnis rumah nih, legalitas tuh kayak pintunya. Nggak mungkin kita bangun rumah tanpa pintu gitu. Jadi kalau kita mau bangun bisnis tapi nggak mau ngurus legalitas ya berarti belum serius gitu aja. Karena oke. namanya bisnis ya harus legal dong. Iya, betul. Kalau mau bisnis tapi nggak mau ngurus legalitas ya berarti dagang namanya jualan. Nah kita kan ya saya ngajarin di sini teman-teman kita mikirnya long term lalu juga mikir besar dari awal ya big dreams dulu. Ya kalau kita dari awal emang mau bangun bisnis besar, bisnis serius, ya legalitas tuh bukan masalah iya dan tidak, itu udah itu keharusan gitu. Dan sekarang ngurus legalitas nggak susah ya, nggak kayak mungkin zaman orang tua kita gitu ya. Sekarang kan ngurus legalitas bikin PT, sekarang ada PT perorangan, bisa Hmm, diurus online dengan mudah. Bikin PT pun sekarang ada banyak sekali platformnya, kami juga bisa bantu. Lalu bikin NPWP gratis, bikin NIB gratis. Jadi menurut apalagi kita yang generasi-generasi muda harusnya legalitas sudah bukan jadi kesulitan lagi soalnya karena semua udah digitalisasi dan jauh dipermudah ya daripada mungkin 10-20 tahun lalu gitu. betul sih kok. Mungkin concernnya dari aku dari kemarin agak ngehold buat legalitas itu karena Ah, mungkin dari pajak dan juga kan oke. saya masih mahasiswa nih, belum punya NPWP. Takutnya Ya. agak terbeban ngurus SPT tahunan, agak terbeban bayar pajak gitu lah. Pokoknya lapor-lapor segala Ya, macam. ya. Ya, itu kan pikiran ya. Ya, itu faktor pikiran. Tapi menurut saya pajak ya, kalau misalnya kita bikin PT, tapi belum ada penghasilan, ya kan pajaknya bisa dinihilkan, dinolkan. Ya, NPWP pun gratis bikinnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Dan ya menurut saya itu kewajiban kita sebagai warga negara, bahkan harusnya mindset kita tuh bangga gitu bayar pajak karena kita ikut ambil bagian untuk ya menambah pendapatan negara kita. Jadi jangan mikirnya nih pajak bakal dikorupsi, bakal diapain itu urusan pemerintah gitu ya. Jadi hmm, kita mikirnya dari diri kita nih sebagai warga negara, ya kita udah bayar pajak itu harusnya kita bangga gitu. Gitu sih saya kalau mikirnya. Jadi pajak bukan suatu beban, aduh nih habis bayar pajak 100 juta. Ya bukan gitu, malah harusnya bangga nih kita nyumbang ke negara 100 juta gitu. Jadi oke, mungkin oke. pola pikirnya dibalik aja bro. Pajak bukan sesuatu yang meribetkan, tapi itu ya upah lah. Lu kan besar di Indonesia bertahun-tahun kita balikin ke negara lah. Gitu. Oke, oke. Sip. Gitu Thank you, pola Kak. pikirnya ya. Oke, thank you. Oke. Ribet nggak juga lah bro. Di YouTube banyak banget ngurus SPT, itu gampang kok. Semua orang, pada intinya semua orang dewasa akan pada saatnya nanti ngurus SPT, ngurus NPWP. Kalau lu dari mahasiswa udah mulai belajar, itu akan jadi benefit dan keunggulan juga buat kamu. Gitu. Gitu. Oke? Karena Ya, kalau nggak punya NPWP, nggak ngurus SPT, ntar beli rumah nggak bisa, beli mobil nggak bisa. Kan pasti punya cita-cita kan, lulus kuliah mau pasti beli mobil pasti gitu sih. kan. Mungkin maksudnya kan nggak dalam waktu dekat ini, mungkin the next 3 months, 6 months. Oke, oke. Ya pada intinya gitu, jangan takutin pajak, legalitas itu pasti akan terjadi gitu ya. Ribet Hmm, ya, tapi ya itu bagian dari perjalanan kita sebagai seorang pebisnis. Oke? oke. Gitu Ya, Bro Riki. Terima kasih terima apresiasi kasih buat insight-nya kok. semangatnya. Thank you. Semester berapa kemarin? 4 ya? 4, masih 4 Wah, sih. hebat nih semester 4 udah belajar ekspor ya, teman-teman. Ya, Jadi yang amin, amin, amin. ya, Oke, thank you Bro Riki. Selanjutnya siapa nih? Lucky Light Trade. Oke, ini tadi yang Japri saya ya, Pak. Pak siapa namanya ya? Lupa saya, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Sudah bisa Pak Rian ya? Saya baru lihat WA-nya. Oke, ini Pak Rian yang nge-lag atau saya yang nge-lag ya? Mungkin boleh dibantu di kolom chat. Kayaknya Pak Rian yang nge-lag nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, saya skip dulu ke Mas Hafiz ya, Pak Rian ya. Kalau habis ini udah bisa, boleh habis ini saya. Oke, silakan Mas Hafiz. Oke, Oke, ini kenal Hafiz dari Pekanbaru. oke siap. Salam kenal Mas Hafiz. Oke, di sini aku mau ceritain sedikit, maaf kalau kepanjangan. Nggak Eh, apa-apa, bikin singkat aja. aku aku
di sini udah milihin produk, yaitu produk dari limbah, kerajinan dari serabut kelapa, handmade. Oke. Jadi aku udah ngeliat juga potensi pasarnya yang seperti gue Denis ajarin di carinya di trade map ya. Dan Ya. aku lihat itu potensi yang masih belum tergarap itu 241 miliar miliar dolar. Oke, untuk kerajinan dari sabut kelapa. Ya, kerajinan tangan dengan ya aku mau tanya yang pertama itu kalau ya seperti aku Denis tahu ya, kalau limbah atau produk waste itu kan agak tricky ya masalah HS code. Ya. Ah, itu tuh aku oke lah udah tanya-tanyakan ChatGPT kan katanya yang penting terjun dulu lah nggak usah ribetin masalah itu. Ya. Terus aku udah ngeliat juga kan potensi pasarnya itu besar di Amerika dan Jerman dan Eropa sekitar lah. Ya. Aku di mana aku juga tanya-tanyain ke ChatGPT katanya kalau untuk masalah legalitas di sana mungkin lebih ribet dibanding negara yang berkembang. Oke. Pertanyaan aku di sini, aku harus terjun di pasar yang memang marketnya gede, atau aku harus mulai dulu dari negara yang berkembang, legalitasnya yang gak ribet-ribet amat, atau gimana kok? Oke. Gitu. Oke, sebelum saya jawab, saya pengen tanya dulu. Itu kan kamu kan nyebut tadi legalitas ribet ke negara maju seperti Amerika dan Jerman. Apa Iya, legalitas yang bikin ribet tuh apa? kayak fumigasi, terus Oke, sitosanitari, oke, certificate of analysis itu juga seperti itu. oke, Dan dari ChatGPT aku katanya ini dia ada minta HACCP. oke. Oke, itu saya jawab ya. Berarti yang menurut kamu ribet adalah fumigasi, fitosanitari, COA, HCCP. Oke, pertama soal HCCP itu nggak wajib. Jadi menurut saya kalau kerajinan HCCP itu nilai tambah lah, itu bukan syarat ekspor. Nah, tapi kalau fumigasi, karantina, fitosanitari itu bisa dibantu oleh forwarder, Mas Hafiz. Jadi Oh, untuk fumigasi itu nanti jadi sebelum kontainer dikirim, itu nanti forwarder bisa bantu semprotin cairan fumigannya. Jadi kita ntar tinggal bayar aja misalnya berapa ya harganya ya? 1,8 juta per kontainer, contoh ya. Kalau iya. saya nggak salah ingat, itu udah langsung nanti langsung dapat sertifikasi fumigasinya. Lalu juga fitosanitari karantina itu juga bisa dibantu oleh forwarder nanti. Jadi kalau nanti Mas Hafiz ada pengiriman misalnya ke Amerika itu udah include satu paket sebenarnya sama fitosanitari gitu. Jadi kalau menurut saya furniture apa tadi kerajinan ya. Kerajinan itu Handmade. marketnya lebih bagus ke negara maju. Kenapa? Karena kalau negara berkembang biasanya mereka juga memproduksi pertama mereka memproduksi kerajinan-kerajinan serupa. Contohnya kita mau ekspor ke misalnya India, ke Thailand, mereka juga semua punya kerajinan gitu. Kerajinan lokal yang belum tentu cocok dengan kerajinan Indonesia. Oke, itu pertama. Kedua, perang harga. Karena kalau kita jual kerajinan ke negara berkembang, mereka nggak bisa menghargai kerajinan kita sebagai sebuah yang bernilai. Jadi pasti nanti akan dipres harganya. Jadi kalau menurut saya untuk produk kerajinan atau produk furniture, lebih baik emang kita fokusnya ke negara maju, ke Amerika, ke Jerman, dan menurut saya sertifikatnya nggak gimana-gimana banget. Nanti tinggal ditanya aja ke buyernya, kira-kira mereka butuh sertifikasi apa. Nanti boleh tanya di grup atau tanya di Q&A nanti Zoom seperti ini lagi. Kita kan adakan ini mingguan. Kalau nanti udah dapat buyer, mereka minta Ya. sertifikat apa, nanti saya bisa kasih respon. Kayak tadi misalnya fitosanitari fumigasi itu nggak terlalu susah dapetinnya, gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi menurut saya bisa mulai dulu aja di negara yang udah terbukti pasarnya besar, contohnya Amerika. Apalagi Iya. tadi kan baru ada perjanjian baru nih dengan Trump gitu kan terkait eh, Presiden Prabowo sama Trump terkait perjanjian dagang. Jadi harusnya Indonesia sama Amerika oke gitu pasarnya. Di khususnya untuk kerajinan karena udah terbukti di data bagus kan sebenarnya Iya. penjualannya dan masih ada banyak potensinya. Tadi kamu bilang berapa? 240 miliar ya. 240 miliar. Ya, gitu. Jadi menurut saya di pasar yang besar dulu aja. Di pasar yang besar yang udah terbukti banyak kita bisa ambil potensinya dari sana dulu. Terkait high score nanti bisa didiskusikan sama buyer ataupun sama forwarder. Tapi biasanya kalau kerajinan dari waste, high score-nya masuk ke high score kerajinan. Makasih ya kok. Terjawab ya, Mas Hafiz ya. Terima kasih ya.
Oke, tadi Pak Rian, Lucky Light Trade sudah bisa open kamera, open mic. Mana Pak Rian? Halo, Pak Rian? Oke, belum ada suaranya ya. Kita lanjut ke, wah, Kak Vero silakan. Nah, ini habis closing ekspor nih. Kita beri tepuk tangan juga teman-teman ya. Oke, udah bisa belum Kak Vero? Belum bisa unmute? Kepencet sama saya. Sorry. Coba. Oke. Halo, Oke, sudah terdengar. oke. Selamat malam Kak Denny, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ini Kak mau ada dua pertanyaan. Satu, kan benar tadi kan itu baru selesai meeting. Oke. Nah, terus, Mana tuh ekspornya kemana? Kasih tahu teman-teman dong. oh ya ke Malaysia. Ke Malaysia ya? Iya, Oke, luar hmm, biasa. ini terus ternyata saya nggak expect bahwa ternyata ini buyer udah mau bayar. Nah, bagus dong. Nah, bagus. Ya, Cuman ya kan ada kendalanya buat di logistik. Soalnya oke. kan karena ini baru pertama kali, jadi em, buyernya juga yang datang langsung, yang direct langsung lewat Mhm. WhatsApp, terus langsung dijadwalin meeting, em, dan hasilnya nggak nggak expect sama sekali kayak gitu. Nah, Oke, terus karena memang masih bingung soal logistik, jadi proforma invoice-nya belum dibikin tapi masalahnya buyer udah minta-minta. Nah, ya udahlah, itu kan bisa bisa di handling lah. Nah, ya, tapi masalahnya tuh soal rekening, Kak. oke. Kenapa Nah, rekeningnya ini? kita tuh belum belum ada rekening perusahaan yang dolar. Oke, adanya yang Nah, rupiah. iya, tapi masih pribadi juga nih, belum belum Oh, yang belum PT. iya, betul. Oh, Nah, nah itu oke. kan besok kan banknya tutup. Ya, Nah, saya juga nggak punya kenalan orang bank gitulah. Nah, jadi mau nanya dulu nih, kira-kira ada nggak, maksudnya boleh nggak ya? Sebenarnya sih kalau lihat dari potensi bayarnya boleh-boleh aja, cuman yang em, meeting sebelumnya itu kan kali ini sempat bilang lebih bagusnya kan yang memang falas, giro, oke. terus yang PP. Nah, untuk kasus kayak gini tuh gimana ya buat Apa itu? Oke, ada yang bocor. Oke. buat 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 bayar ini gitu. Itu pertama Kak. Terus kedua soal packaging. Nah, kan saya nonton video YouTube dari video YouTube-nya Kak Denis soal Ya, packaging yang rusak itu loh. Yang ya. nah, itu saya mau tahu nih, itu kenapa bisa kayak gitu ya? Sedangkan kan pas mau di stuffing atau pas dikirim kan udah safety semua. Nah, Oke. itu apakah mungkin kecurangan dari buyer kah atau misalnya soalnya kan kalau di perjalanan kan bisa-bisa aja dia udah aman ya kalau misalnya dilihat dari gambar dan videonya. Itu Oke. aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Vero. Sekali lagi saya apresiasi kerja kerasnya sehingga bisa closing ekspor perdana ke Malaysia. Produknya apa yang diekspor? Gula aren cair, gula aren yang powder, atau yang apa? Ya pengennya yang sirup ya. Oh, yang Cuman sirup. cuman Hah? banyaknya karena memang dia importir baru, dia juga Mhm. baru bisnisnya baru. Oke, Jadi dia mau order dulu yang granulated yang oke, yang granulated ya. Oke, pertama untuk logistik, eh, nah saya nggak tahu mungkin bisa dikirim ke Jakarta dulu, lalu baru dari Jakarta ke tujuan, atau kalau ada dari Manado langsung misalnya tadi pakai layan parcel dan sebagainya, nanti itu bisa dicari sendiri ya. Tapi saya kan udah kasih tahu beberapa opsinya. Nah, terkait rekening. Nah, sebenarnya di materi ya, kalau kalau kita pelajari ya, di materi 30 hari belajar ekspor di online course, saya salah satu legalitas tuh apa? Rekening perusahaan. Nah, ya sebenarnya untuk ini nih, masalah-masalah seperti ini, closing ekspor rekening perusahaan belum ada. Nah, ya ini jadi masalah emang. Ya, solusinya cuma dua. Pertama, dibikin secepatnya.
rekening perusahaan, dolar ataupun rupiah, paling nggak atas nama perusahaan, supaya nanti ekspor-ekspor berikutnya udah langsung ke perusahaan, dan juga bisa merapikan bisnis Kavero. Jadi bisa langsung dipisahin antara pribadi dan PT gitu. Jadi nanti ke depannya penjualan domestik maupun penjualan ekspor bisa disatukan di rekening perusahaan. Jadi bisa lebih rapi secara pembukuan, perpajakan, dan bisa lebih profesional nih. Apalagi kan kalau saya lihat Instagramnya kan udah ada grupnya gitu kan. Jadi supaya lebih beneran eh, secara akuntansi dan finansial itu bisa lebih rapi, maka bisa dibikin rekening perusahaan secepatnya. Nah, kedua, kalau emang udah mendesak, terlalu mendesak untuk pengiriman, karena pengirimannya ini kan masih less container load ya, masih di bawah 1 kontainer, jadi sebenarnya nggak apa-apa pakai rekening pribadi juga. Pakai rekening pribadi nggak apa-apa sebenarnya kalau bayarnya mau, atau saran saya lain, kalau memang nggak mau pakai rekening pribadi, karena rekening pribadi kan dalam rupiah ya. Sebenarnya bisa pakai PayPal, bisa pakai Western Union, atau bisa pakai Wise. Oke. Nah, antara Ya. ketiga ini. Kalau Western Union tuh biasanya nempel sama Pegadaian hijau. Biasanya. Kalau di Jakarta saya nggak tahu kalau di Tomohon atau di Manado ya. Oke. Western Union atau nggak PayPal. Kalau misalnya PayPal tuh yang biru itu, sama Wise yang hijau. Gitu. Itu opsi-opsi lain yang bisa digunakan selain rekening bank pribadi. Gitu. Tapi normalnya, idealnya ya rekening perusahaan tentunya. Jadi setelah ini mungkin di hari Senin ya, ini kan hari Jumat, hari Senin bisa langsung datang ke bank, bikin rekening perusahaan cepat gitu. Nah itu juga tadi Kak Hafiz, Blue BCA ada rekening falas. Oh tapi rekening falas nih pribadi, kalau rekening perusahaan kayaknya tetap harus datang. Iya, Tetap harus betul. datang. Kalau rekening pribadi bisa langsung dari dari HP ya. Iya, Oke, itu untuk pertanyaan pertama terjawab ya. Jadi solusinya cuma dua itu Kak Vero, harus bikin. iya betul. Sebagai perusahaan harus bikin, kalau emang mendesak, ya udah pakai rekening pribadi nggak apa-apa, atau tadi pakai PayPal, Wise, Western Union. Nah, lalu terkait packaging. Nah, ini saya bongkar bumbu dapur nih. Terkait packaging ya, kalau Bapak Ibu teman-teman pernah nonton video saya, jadi ada saya kirim ekspor ke suatu negara, terus dia komplain, packagingnya rusak. Nah, itu benar kata Kak Vero, nggak mungkin terjadi sebenarnya. Iya, Saya kan kontainer sebelum ditutup kan kita foto. Kalau ada iya. yang rusak kan ketahuan. Terus juga pas loading kan ya ada QC-nya gitu, ada orang pabrik yang orang gudang yang mengawasi gitu. Nggak mungkin kita memasukkan sak kosong. Nah, setelah ditelusuri itu benar kecurangan dari buyer. Jadi eh, ya mereka nggak ngaku, tapi ini feeling dan menurut keyakinan saya sih benar. Ya, ini kecurangan, jadi mereka sengaja gitu ya ngerusakin. Karena kenapa saya bisa bilang begini? Saya yakin karena setelah komplain kan saya kasih diskon, ya udah saya kasih diskon deh. Terus dia pesan lagi Oh, gitu. Jadi oh ya udahlah, ini trik mereka untuk minta diskon berarti. Tapi kita sebagai perusahaan, saya sebagai eksportir ya kita tetap profesional, kita nggak nuduh wah kamu curang ya gitu, kita nggak. Kita ya tetap minta maaf aja. Oke, minta maaf, tapi disertai bukti ya bahwa ini kontainer kita tutup. Tapi oke, nggak apa-apa, sebagai permintaan maaf kita kasih diskon di pengiriman berikutnya sekian dengan benefit ini. Langsung PO lagi oke. gitu. Jadi itu sih terkait packaging. Nah, pastikan juga buat teman-teman sebelum pengiriman ekspor, saat stuffing, saat loading barang, nanti juga Kavero saat pengiriman ekspor semua didokumentasikan. Ya, semua didokumentasikan, wrappingnya, lalu juga masukin ke parcelnya, ke nanti entah misalnya kontainernya. Jadi kita punya dokumentasi yang lengkap gitu di setiap shipment. Jadi kalau nanti ada komplain-komplain yang nggak jelas seperti tadi contoh saya, kita bisa punya bukti kuat untuk ngelawan itu. Dan juga pastikan di sales kontrak nanti ditulis kalau ya ini kita udah punya dokumentasi sebelum barang dikirimkan semuanya aman. Nah, setelah barang dikirimkan, kalau misalnya ada kerusakan dan lain-lain, itu bukan tanggung jawab kita dan nanti udah tanggung jawabnya asuransi. Karena asuransi diasuransikan aja sih kargonya, karena pasti ada nanti. Gitu. Terjawab Kak Vero ya? Ya, Kak, terus yang rusak itu boleh berapa banyak ya yang dirobekin itu? Oh, banyak. Dia ngirim banyak Banyak ya? robeknya ya. Wow. Tapi, nah, saya setiap ini untuk produk saya ekspor cocoa powder, saya tuh selalu ngasih sak kosong. Oh begitu. Jadi, misalnya saya ngirim 100, saya tambahin 5 sak kosong tambahan, udah taruh aja di situ gitu.
Nah, saran Itu saya sih ini buat apa? ngerusakinnya sejumlah cadangan yang saya kasih. Nah, cadangan yang saya kasih saya lupa berapa karena itu tergantung batch kan. Misalnya kalau kita ada banyak ya udah kasih lebih buat mereka gitu kan. Siapa tahu emang ada kerusakan dan sebagainya. Itu sak kosong, itu buat apa ya? Sak kosong itu packaging kosong Iya, maksudnya buat buat apa buat dikasih? cadangan mereka. Buat Oh, cadangan mereka seandainya memang rusak atau misalnya buat kalau mereka mau repack lagi ya pokoknya buat cadangan. Jadi kita oh, kasih kasih tambahan packaging. Itu SOP perusahaan saya. oke oke oke. Jadi emang kita kasih lebih gitu. Oh, Seandainya misalnya kan kita nggak tahu misalnya nanti di bea cukai emang dirobek atau pas loading off kontainernya buruhnya misalnya terlalu keras atau nanti ketusuk forklift dan sebagainya. Jadi emang untuk cadangan itu udah SOP gitu. oke. Ya mungkin bisa ditiru juga di bisnis teman-teman. Iya, oke Kak Denis, terima kasih banyak. Oke, semoga menjawab lancar-lancar pengiriman ekspornya ya. Ditunggu Amin. negara-negara berikutnya. Oke, tadi saya balik lagi ke Pak Rian. Apakah udah bisa open mic dan open kamera? Lucky Light Trade, silakan Pak. Oke, Malam kok. oke, sudah terdengar Pak Rian. Oke. Oh, malam kok Denis. Izin nyambung cerita kita yang tadi, yang Oke, tentang rencana ada pengiriman untuk ke negara Mesir. Kan kok Denis kan expert tuh ke negara Mesir. Rencana saya mau kirim itu adalah clay bentonit berupa masih tepung tanah liat. oke. Ah, ah. Untuk secara administrasi kenegaraan saya dari Navisa udah Cargo X juga udah saya coba daftar. Apalagi kira-kira kok sarannya biar saya nggak kejebak di sana. Oke. Ya pertama kalau ke Mesir kita harus punya Cargo X, tapi bagus kalau misalnya Varian udah daftar Cargo X berarti udah aman. Nah nanti minta ke importirnya exit number-nya ya Pak ya, ACID, udah dapat exit number-nya. Udah dikasih. Terus Oke, gini kok, exit. Oke, terus gini kok, saya ini kan penjualannya itu saya 45 hari setelah barang sampai saya baru dibayar karena kita nah rupanya itu berbagai sama. itu baru saya mau kasih tahu payment terms Ya. terakhir. Yang ketiga payment terms. Jadi kalau coba payment terms sekarang apa? Bisa diulang? Payment term-nya 45 hari setelah barang masuk ke gudang, 100%. 100%. Wah, itu bahaya Tetapi sekali. Bahaya terus sekali. gini, tetapi untuk pembayaran biaya pembiayaan yang ada di Alexandria, dia yang membayar. Oke. Nanti Ada kan itu di situ kan ada deposit berapa ribu dolar tuh per kargo itu. ya, Ah, ah. nggak ada down payment sama sekali. Nggak ada. Berarti jaminannya Pak Aryan apa? Saya datang ke sana nanti. Saya datang sana ke gudang juga. Nanti bongkar kontainer, dokumen asli saya bawa. Oh, oke, dokumen asli Parian bawa, jadi Parian bakal terbang ke Alexandria. Ya, karena kuantitinya gede kok. Jadi saya setelah bulan April ini saya kirim 4 kontainer. Setelah itu saya 10.000 per bulan, 10.000 ton. Oke, Ah. Em, berarti Parian, eh, saya bingung nih berarti nih. Berarti Parian Ya, datang ke sana, Parian yang ngambil kontainernya pakai dokumen aslinya. ya, betul. Terus kontainernya ditaruh di gudang siapa? Gudangnya mereka. Gudangnya mereka. Ini Bongkar udah pernah gudang ketemu mereka. belum sama bayarnya? Kalau secara Zoom meeting, WhatsApp udah intent, udah hampir 4 bulanan. Nah, saya mikirnya takutnya Parian diapa-apain sih. Oke, siap, siap, siap. Siap. Itu. Jadi Makasih banyak, saran saya Bang. Pak, hubungin Siap, KBRI, minta minta dampingin KBRI. siap, siap, siap. Karena saya pernah dengar cerita gini nih, cerita gini, ini Hmm, cerita nyata. Ini tapi di Dubai. Jadi persis sama kayak Varian kisahnya. Jadi pembayaran 100% di gudang, jadi eksportirnya bawa dokumen asli. Nah, si bayarnya tuh iming-iming dikasih hotel, dikasih pesawat. Nah, tapi setelah dokumennya diambil, kontainernya diambil, lenyap bayarnya. hmm. Nah, takutnya begitu, nggak dibayar gitu. Jadi saran saya Varian, mungkin habis ini bisa kontak KBRI, kalau misalnya nggak punya nomornya, nanti saya bisa kasih. Boleh minta share kok ya. Ya, KBRI Kairo ya. Jadi ya boleh-boleh aja kalau misalnya Parian percaya dan emang itu udah keputusan perusahaan, tapi saran saya pas datang nanti ke gudangnya didampingi KBRI aja biar aman.
Baik kok, baik kok. Takutnya karena orang Mesir tuh secara karakter lumayan keras ya, mereka hobi Ya, perang nih. agak Jadi kasar, agak iya, kasar orangnya. jadi tadi bayangan saya takutnya keamanannya bukan masalah keamanan uang, tapi keamanannya Parian juga Dan sebagai keamanan sebagai keamanan manusia, diri. sebagai pribadi. Takutnya gitu aja, gitu. Oke, siap kok, siap kok. Paling gitu Mungkin Parian ya. mungkin itu dulu ya kok ya. Nanti Ya, mungkin saya share lagi mungkin by WhatsApp ya kok ya. Makasih oke banyak oke. waktunya kok Ya ya. saran saya mungkin Makasih. ke depannya kalau emang permintaannya banyak, boleh nego aja DP lah Pak. Di DP aja supaya bisa lebih tenang gitu kitanya. Siap, siap. DP 5%, 10% gitu. Paling nggak ada DP dulu, baru nanti sisanya pelunasan saat against dokumen dan sebagainya gitu. Jadi jangan 100%, karena kalau 100% di akhir, eh, ya lebih nggak tenang aja sih. Hmm, Ya pasti ada nggak tenang, jadi nggak baik buat jangka panjang maksud saya. siap, Kecuali siap emang kok, udah siap. percaya banget ya. Ya tapi ini keputusan perusahaan. Tapi dari saya sih nggak menyarankan 100% di akhir, Siap kok, karena siap. terlalu beresiko. Oke? Siap. Oke, Oke, terima makasih kasih, kok. Varian. Sukses selalu ekspornya. Mantap nih. Makasih, makasih. Oke, wah banyak juga nih yang udah ekspor nih malam ini nih. Oke, lanjut. Arrow, ini nama asli atau nama panggung nih? Arrow. Halo Oke, kok, halo halo malam, namanya siapa? Arrow, bener. Arrow, Arrow Oke, ya, Arrow. Oke, betul. Jadi gini kok, saya kan punya bisnis kayak hewan eksotis gitu. Sebelumnya perkenalkan aku Arrow, sekarang punya bisnis hewan eksotis. Jadi saya punya pet shop ya, pet shop oke, khusus hewan eksotis oke. di Jakarta, terutama Jakarta Barat ya. Saya baru umur 21 tahun dan sekarang lagi menjalani skripsi juga. Luar biasa. Oke, Oke, eh, saya udah apa namanya bisnis ini udah 6 tahun ya dari SMA udah tekuni. wah keren. Nah, mungkin saya punya kendala sih kok. Sebenarnya kan saya sudah punya buyer dari 3 negara sekaligus dalam eh, ada yang mau beli lah istilahnya kan. Eh, tapi saya kesusahannya di izinnya sih kok. Waktu itu sempat mengurus izin sendiri, tapi agak susah. Nah, akhirnya saya pakai forwarder. Nah, ternyata forwardernya juga itu ada satu surat yang Kelewat. yaitu izin izin tangkar dan edar tangkar gitulah. Oke, Dia nggak punya. Akhirnya saya bingung nih nyari forwardernya di mana juga gitu. Akhirnya saya bikin izin tangkar dan edar itu agak sulit ya buat saya bingung kenapa ya agak diperlama gitu. Jadi sampai sekarang belum ada izinnya. oke. Jadi saya masih bingung harus ngapain lagi sekarang gitu kok. Karena sayang aja kan udah 3. Sedangkan minimal order ke saya itu harus 50 ekor kan. 50 Oke. ekor katak gitu. Jadi itu sih kok saya masih bingung mau harus ngapain dulu gitu. Oke, berarti kesulitannya di regulasi ya, di regulasi dan logistik Ya, pengiriman ya. betul. Ya, setahu saya sih ada emang forwarder khusus yang dia spesialis menangani hewan hidup ya. Nanti saya coba cariin ya, Kak Ero ya. Ya, Saya lupa namanya, tapi saya pernah pernah lihat gitu. Emang ada forwarder khusus yang menangani ekspor, misalnya ikan hias, ekspor kuda, gitu, betul. ekspor reptil gitu ya. Kalau Kak Aro berarti katak ya ekspornya ya. Ya, saya katak seperti ini sih. Kok Ya, berarti itu apa namanya? pengiriman udara kan? Ya, betul harus udara sih karena dia nggak boleh lama. Ya, ya. Ini Nah, itu harus agak emang sulit. forwarder yang berpengalaman di Betul. bidang hewan hidup sih. Nanti saya coba cari ya. Atau misalnya Kak Ero Oke. mungkin boleh cari-cari sendiri karena untuk masalah ini ya itu jam terbang sih, jam terbang dan kenalan di lapangan juga sebenarnya Nah, terkait itu ini. lagi saya kurang koneksinya ini ya. Nah, iya makanya nggak apa-apa. Nanti saya coba cariin. Saya pernah dengar tapi nanti saya coba buka-buka email dan WA saya. Saya pernah ada orang nawarin soalnya. Iya. Oke, nanti saya kontak ya. Kero nanti Oke, japri siap. ke admin Bini Ekspor aja atau ke WA saya nanti kalau udah ketemu nanti saya chat Oke, siap. forwardernya. Oke, itu Oke, kirim siap. kemana kataknya? Ke Malaysia sama kemarin US Oke, sama ada orderan juga dari kalau nggak salah Bangkok apa Vietnam gitu. oke Vietnam ya, wah luar biasa, Ya. keren-keren nih yang nanya hari ini nih, ekspor kodok guys. Oke, Iya, katak ya, katak eksotis ya, ini kayak di betul, backgroundnya gini ya. Oke, betul.
Oke, luar biasa Kak Ero. Nanti saya bantu ya untuk forwarder eh, benda hidupnya. Oke, siap. Makasih kok. Oke. Soalnya ada pernah juga yang nanya ke saya mau ekspor kuda. Waktu itu saya kasih tuh, tapi udah agak lama. Jadi nanti saya buka dulu WA saya. Oke, thank you Kak Ero. Oke, selanjutnya Kak Labib silakan. Halo, Oke, izin kok sebenarnya nama saya Radit. Sekarang mahasiswa semester 8. oke, Karena posisinya belum betul-betul apa namanya, udah ada barangnya, cuman udah ada ancaman itu kemana gitu. Itu mungkin lebih saya apa atau budget gitu. Cuman di sini yang saya agak bingung tuh di kayak ngurus apa namanya PC perseorangan. Itu sebenarnya kalau PC perseorangan itu apakah dengan itu besar terus dia ada penjelasan gitu. oke. Ini Terus agak sama berisik Kak Labib. Saya nggak bisa dengar dengan jelas. halo, halo, Oke Kak, mungkin bisa diketik aja karena saya nggak bisa dengar pertanyaannya dengan jelas ya. oh iya, iya. Oke, sorry ya. Soalnya kayaknya lagi agak di tempat yang berisik. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu Kak Labib untuk eh, ketik pertanyaannya. Boleh, Bro Nicholas, silakan. Halo semua, halo Ko Denis. Oke, selamat malam. Ini pertanyaannya agak lebih ke opini aja sih. Kalau misalnya Koko sekarang di posisiku nih, aku kan kuliah di Cina. Untuk Oke, nyari bayar Cina, enaknya gimana ya? Karena kan setahuku mereka udah pada ke Indo kan, mereka ambil sendiri gitu loh dari suppliernya. Dan kalau misalnya Koko sekarang tinggal di Surabaya nih, enaknya ngambil supplier dari kota mana ya? oke. Jadi ini berarti produknya masih belum tahu apa ya? Masih mikir sih, antara kopi atau barang-barang lain sih. Kopi atau barang lain ya? Oke. Sebenarnya ekspor ke Cina tuh salah satu negara tujuan ekspor tersusah. Kalau saya boleh jujur ya, ini salah satu negara tujuan ekspor tersusah karena ya pertama itu mereka mereka bisa terjun langsung ke Indonesia gitu. Contohnya dulu misalnya kelapa gitu ya. Kita eksportir kelapa terbesar ke Cina atau ekspor rumput laut besar ke Cina. Sekarang mereka langsung datang ke Indonesia gitu untuk bikin pabrik sendiri, bikin pengolahan sendiri. Nah, itu poin yang pertama. Nah, lalu kedua, benar kata Pak Aryan nih, GACC sertifikat dan sebagainya. Nah, saran saya, mungkin sekarang lagi di kota apa, Bro, kalau boleh tahu? Sekarang di kota Guangzhou. Oke, di Guangzhou ya. Hmm. Em, ya, Guangzhou sebenarnya kota bagus sih untuk trading ya. Jadi Iya, lumayan. aslinya Surabaya ya. Surabaya aslinya tuh pengennya teman-teman dari Afrika kan. Oke, Tahu aku mereka perlunya kertas sama palm oil. Supplier juga ada. Tapi bingung aja karena kan agak jauh nih oke, Surabaya sama Indonesia sama Afrika kan. ya. Hmm. Oke, mungkin saran saya karena belum punya barang ya, belum punya barang, dan kebetulan Bro Nicholas tergabung di BD Ekspor, mungkin bisa ini saya promosikan langsung ke teman-teman ya. Ini ada 45 orang di sini. Mungkin yang punya produk yang punya potensi ekspor ke China, mungkin bisa hubungin Bro Nicholas untuk saling kolaborasi gitu. Karena Bro Nicholas tadi masih bingung kan produknya apa ya. Nah, Iya, jadi lebih baik kita manfaatkan komunitas untuk ya udah teman-teman kan di sini punya produk. Lalu Bro Nicholas kebetulan ada di China gitu dan ada di Guangzhou posisi yang strategis untuk karena bayar-bayar ekspor itu kan memang kebanyakan di selatan di daerah Guangzhou, Shenzhen dan sebagainya. Jadi bisa saling sinerginya seperti itu. Jadi teman-teman di Indonesia bisa supply barang, Bro Nicholas bisa akses ke buyernya, terjemahkan komunikasi dan nanti urus pengiriman di sana gitu. Jadi kalau kalau ditanya produk apa akan sangat banyak gitu ya, akan sangat banyak. Nah teman-teman yang mungkin butuh buyer punya potensi ke China mungkin bisa hubungin Bro Nicholas, mungkin bisa share nomor WA-nya atau nomor WeChat-nya di kolom Zoom supaya nanti kalau ada punya potensi bisa langsung hubungin Bro Nicholas. Mungkin itu sih saran dari saya. nah kalau misalnya dapat bayar nih, ada Ah, customer, kira-kira 3 hal apa yang harus kayak kita mempertanyakan lah
biar nggak sketchy gitu loh bayarnya. Kalau misalnya dapat customer di China. Iya, takutnya kan banyak penipu atau apa kan. Oke, kalau masalah penipu tinggal payment terms. Pastikan dia mau DP. Pakai LC ya? Oh, Nggak harus LC, sebenarnya paling nggak DP harus. aja. DP, telegraphic transfer, dia mau bayar 30. Bahkan ya, kalau misalnya kita mau impor dari China, itu mereka harus bayar kita 100%. Misalnya saya Aku nih, biasa impor 50% bisa sih. oh 50% Mereka bisa, nerima. oke. Iya. Karena kan saya juga pernah impor dari China, misalnya mesin atau packaging, itu kita harus bayar 100% di awal. Jadi sebenarnya kita bisa Oh, balikin itu ke customer-customer di China. Jadi iya, kalau iya. dia mau pesan apa dari Indonesia, DP 50% atau harus bayar 100% gitu. Cuma Jadi, ada kelas lain bilang katanya 70% DP-nya. oh ya bebas, itu kan sebenarnya skill Bebas kita ya? sebagai pengusaha Oh, ya, iya, iya, dengan iya, iya. DP ya. Semakin besar kita, ya tadi misalnya Cavero 100% ya berarti jago gitu. Itu kalau bisanya 50% ya nggak apa-apa, bisa 70% lebih baik gitu ya. Tapi untuk Hmm, meminimalisir penipuan ya DP, down payment, DP. karena down payment itu kan jaminan ya, jaminan kita untuk pembayaran. Nah, nanti pelunasannya against dokumen. Jadi jangan sampai kita ngasih dokumen asli sebelum pelunasan dibayar. Gitu. Jadi nggak harus pakai Oke, LC, pakai seperti itu juga bisa. Itu oke, sih oke. paling itu aja kalau mau untuk menghindari penipuan. Ya. Oke, Gimana? makasih Go. Menjawab ya? Yuk. Oke. Oke, lalu mungkin tadi kan Kak Nicholas bilang terkait buyer ya. Nah, sebenarnya besok hari Sabtu, Sabtu pagi ya jam 10, kalau Bapak Ibu teman-teman kosong ya, ini masih kuotanya masih ada, bisa ikut grup coaching. Nah, grup coaching yang sengaja kita buat berbayar. Kenapa? Supaya, karena beda dengan Q&A seperti ini ya. Kalau Q&A kan tanya dan jawab. Kalau grup coaching saya akan mengarahkan gitu, strategi-strateginya seperti apa, sama data buyer akan saya kasih. Data buyer akan saya kasih langsung. Nah, ya sepertinya ada yang bakal besok ikut ya. Saya Bro Ricardo ya udah daftar ya. Oke, nah itu besok akan saya kasih strategi-strateginya gimana, lalu juga data buyer-nya, dan terbatas untuk 10 orang supaya kita bisa networking bareng. Kalau Q&A gini kan, ini 43 kan kita ya udah nggak saling kenal kan, cuma tanya jawab, Anda bertanya, saya menjawab. Tapi kalau grup coaching, ya Kak Vero juga pernah ikut, lalu beberapa teman di sini juga pernah ikut. Nah, nanti itu akan diarahkan langsung. Jadi masih ada kuotanya, Bapak Ibu teman-teman bisa daftar di link ini. Nanti besok kita ketemu lagi di Zoom jam 10 pagi. Saya share data buyer-nya langsung buat teman-teman semua. Oke, Bro Niko kalau besok free juga mungkin boleh ikut, nanti saya tunjukin ke Cina barang-barang apa aja yang kira-kira berpotensial, termasuk harga jualnya bisa saya kasih gitu ya. Nah, Kak Vero udah pernah lihat tuh, saya kasih data buyer termasuk harga jualnya semua lengkap. Oke, 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 thank you Bro Niko. Sukses untuk studinya di Guangzhou ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada potensi ke Cina, boleh hubungin Bro Nicholas. Oke, lanjut. Kalau Habib, apakah udah... Oke, udah ada pertanyaan ya. Saya jawab satu-satu ya. Apakah NIK, NPWP, akun OSS cukup buat PT perorangan? Cukup ya. Untuk buat PT perorangan, NIK, NPWP, akun OSS cukup. Apakah bisa orderan ketutup dengan DP? Cara negosiasi dengan supplier agar ekspor bisa jalan lewat DP dulu. Sebenarnya kita bisa datang ke supplier langsung. Sebenarnya kalau supplier yang udah mengerti ekspor ya, atau sudah pernah melakukan ekspor, mereka udah oke gitu dengan DP misalnya 30%, lalu dari bayar baru nanti pelunasannya tempo 1 bulan atau 2 bulan tunggu kapal sampai, itu udah hal yang biasa. Malah sebenarnya kalau suppliernya justru terbiasa jual lokal ya, itu sebenarnya kita udah terbiasa banget dengan pembayaran tempo kan. Jadi pembayaran misalnya 1 bulan setelah pengiriman, atau 2 minggu atau 3 minggu. Jadi bisa dinegosiasi seperti itu, DP dulu, baru nanti pelunasannya 1 minggu, 2 minggu, tergantung kesepakatan kita dengan buyer seperti apa. Nah, jadi orderan tuh bisa ketutup dengan DP, khususnya untuk supplier-supplier yang memang sudah bentuknya perusahaan atau pabrik atau gudang, itu biasanya mereka oke. Kecuali memang kita ngambil langsung dari petani. Nah, kalau kita ngambil barang dari petani, itu emang kelemahannya di sistem pembayaran ini. Karena kalau ke petani, mereka pasti maunya 100% di depan gitu. Kalau kita nggak bisa bayar 100%, mereka akan kasih barangnya ke orang lain. Nah, jadi itu emang salah satu kelemahan kita kalau mau berbisnis sumber daya alam di payment terms seperti ini. Tapi kalau kita suppliernya bentuknya pabrik, suppliernya vendor, dan sebagainya, itu bisa dari sistem DP, bahkan bisa tempo.
Beda PT dengan brand karena kemarin Koko ada bilang website atau brand bisa banyak tapi PT-nya cukup satu. PT kan perusahaan, brand itu ya merek gitu ya. Jadi misalnya tahu Unilever nggak? Atau Mayora gitu, atau apa ya, yang gede-gede ya. Indofood gitu ya. Indofood kan ada banyak nih, ada Indomilk, ada Indomie, ada Popmie. Ya Indofood PT-nya, PT Indofood. Produknya tadi ada Indomie, ada Popmie, itu brandnya. Atau misalnya Mayora, Mayora itu kan PT Mayora Indah TBK. Produknya ada Coki-Coki, ada Beng Beng, itu brandnya. Atau misalnya tadi Unilever, Unilever kan PT-nya, PT Unilever Indonesia, brandnya ada Rinso, ada Pepsodent, ada macam-macam. Itu bedanya PT dengan brand ya. PT perusahaan, brand merek. Oke, semoga terjawab Kak Labib. Oke, lanjut Kak Atika, silakan. Yang pernah ikut grup coaching apa bisa ikut lagi? Boleh aja. Kalau mau daftar silakan. Budiana kayaknya minggu lalu ya ikutnya ya. Ya, nanti boleh Budiana kalau mau ikut lagi saya share link Zoom-nya. Tapi materinya kurang lebih sama sih. Malam kok. Oke, selamat malam. Mbak Tika, boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan ya, aku saya Atika dari Malang. Oke, dari Malang. Gimana kabarnya? Baik kok. Kok mau Oke. tanya, kan kalau dari materi yang dijelaskan sama sama Koko itu kan dibilang kalau misalnya kita ke supplier jangan ngaku kalau kita itu sendiri, harus ngaku dari PT. Kalau belum punya Ya, PT gimana kok? kalau nggak punya PT gimana? Oke, Iya. sebenarnya kenapa saya ngomong seperti itu supaya supplier bisa lebih yakin sih. Pertama itu, supplier lebih yakin kalau kita nih serius. Kita tuh dari perusahaan. Karena kalau kita datangnya nggak punya perusahaan, lalu juga perorangan, ya ada beberapa supplier males gitu ngeladenin perorangan. Itu aja sih concernnya sebenarnya. Terus Karena kalau kalau misalnya belum punya PT, jadinya harus gimana ngaku punya PT gitu kok? em, bikin Aduh, harus gitu berarti sih. harus bikin PT dulu. Ya atau boleh aja datang em, datang terus kita jelasin ke supplier planning kita seperti apa. Misalnya Oh. plannya seperti apa nih, kita mau menembus pasar ekspor, terus juga benefit apa yang bisa kita berikan ke supplier. Contohnya kita bisa bantu supplier masuk ke pasar ini. Ya boleh bilang aja belak-belakan kita belum punya PT, tapi emang saya ada rencana dalam jangka panjang untuk bangun perusahaan khusus ekspor dan kalau kita kolaborasi kita bisa kerjasama saling menguntungkan jangka panjang. Paling begitu sih. Oh, Ya, oke. saya bilang kenapa harus punya PT supaya kemungkinan kita diterima supplier lebih besar. Karena itu kan menunjukkan keseriusan dalam berbisnis kan. Kita udah punya legalitas, jadi supplier pun lebih aman kerja sama-sama kita. Gitu. Siap. Makasih Itu, ke Kak Tika ya. ya, Siap. Rencananya mau ekspor apa nih? pengen rempah kering sih kok, lebih ke kalau sekarang masih ke serai. Serai. Oke, serai ya. Oke, Nah, siap. Terima kasih. Semoga sukses ya, bisa ekspor serai, itu amin. komoditas Makasih unggulan kok. Indonesia juga. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya jawab di kolom chat ya. Pada saat pitching ke buyer, walaupun kita udah jelasin spesifik item, service, pastikan ada buyer yang tanya portofolio yang udah pernah dikerjakan. Cara jawabnya baiknya gimana kalau kita pemain baru? Oke, ini pertanyaan bagus. Pertama, kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya udah jual lokal ya, misalnya Cavero gitu ya, jual palm sugar udah pernah jual lokal ke restoran, ke hotel, ke cafe, ya itu bisa ditampilkan sebagai portofolio gitu, jual lokal. Ini produk kita udah dipakai di banyak restoran, banyak hotel, itu contohnya. Pertama, portofolio lokal bisa dikasih tahu. Kedua, kalau emang kita pemain baru banget nih, produknya baru, lalu juga em, kita baru terjun banget, kita bisa minjem portofolionya supplier. Jadi contohnya supplier kita udah dia supply kemana, ke negara apa, itu bisa kita pakai. Kalau produksi kita nih udah supply ke misalnya 10 negara, ke berapa negara. Karena itu kan nggak bohong juga, karena portofolio dari si supplier. Artinya produk yang sama udah pernah diekspor, dikirimkan ke banyak negara tersebut gitu. Jadi kalau dulu cara saya seperti itu. Jadi saya lihat kan nih pabrik pernah supply kemana aja, oh pernah ke hotel ini, pernah ke negara ini ya. Saya bilang juga kalau produksi kita emang udah pernah kirim ke sana gitu. Oke, itu ya, Kak Ayub ya. Semoga menjawab ya. Oke, Kak Akbar.
Apakah bangun media di saat kita merintis ekspor as a trader penting? Kalau penting, apa yang perlu media itu maksudnya apa ya? Media sosial kah? Atau personal media? Atau apa nih? Coba saya baca ulang pertanyaannya. Atau Kak Akbar kalau bisa open mic dan open kamera, sepertinya enak kita bisa diskusi. Bisa, Kak Akbar? Apakah bangun media saat kita merintis ekspor penting atau nggak terlalu? Kalau penting, apa yang perlu difokuskan? Kalau nggak penting, lebih difokuskan ke apa? Kayak sepenting apa tim media di awal. Oke, ini untuk klarifikasi kayaknya perlu. Oke, kalau nggak bisa, saya jawab begini. Media itu sekarang penting ya. Penting sekali media. Karena teman-teman semua tahu ekspor atau mungkin tahu BD ekspor, ini semua karena pengaruh media. Begitu juga dengan buyer-buyer kita. Buyer kita tuh, kita bisa membentuk persepsi, kita bisa bikin buyer yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, dari sebelumnya nggak yakin jadi yakin, itu karena pengaruh media. Jadi sebenarnya media tuh jadi salah satu yang sangat penting sih untuk difokuskan. Entah kita sebagai brand, perusahaan, ataupun personal branding. Ya. Misalnya Bapak Ibu teman-teman mau membrandingkan diri sebagai pengusaha, itu juga baik juga untuk kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi sangat penting. Nah, apa yang perlu difokuskan ketika membangun media adalah kita harus bisa menjawab persepsi apa yang mau kita bangun. Persepsi apa yang mau kita bangun. Ya. Misalnya produknya sama nih, Silver Queen dan Cadbury contohnya, sama-sama coklat. Tapi persepsi yang dibangun tuh beda. Gitu ya, atau Indomie dan Popmi gitu ya, itu sama pabriknya sama, perusahaannya sama, tapi persepsi yang dibangun beda. Nah, jadi dalam bentuk media apapun, entah personal media, entah company media, dan apapun itu, kita harus jelas nih persepsi apa yang mau kita bangun. Nah, nanti kalau udah tahu persepsi apa yang mau kita bangun, oh misalnya saya mau dikenal sebagai produsen palm sugar organik yang apa ya, misalnya fair trade dan seterusnya. Nah, nanti konten-kontennya, isi pesan-pesannya dan seterusnya itu bisa kita sesuaikan dengan persepsi yang mau kita bentuk gitu. Jadi nanti media kita orang nggak bingung kita mau dilihat seperti apa karena kita sebagai pemilik medianya udah bisa menentukan fokus dan tujuan persepsi yang mau kita bangun sebagai media. Oke, Kak Vero, saya lihat Persatuan Supply ke Mayora. Iya, kita supply cocoa powder untuk produksi wafer Mayora ya. Dan kita beli juga dari Mayora sebenarnya. Jadi mereka ada bikin butter juga, kita beli juga sama mereka. Cara kirim udang Faname ke Jakarta dari Bangka Belitung. Pakai kapal sih. Pakai kapal, pakai logistik. Coaching biayanya 497, bisa langsung ke linknya ya, Bulani ya. Oke. Kalau, oke tadi kayaknya ada yang angkat tangan siapa ya? Udah nggak jadi ya? Oh, jadi. Oke, Daniel Jacob, silakan. Halo Ko. Oke, selamat malam. Malam Ko. Kenalin nama aku Jacob. Aku sekarang kuliah di Malaysia. Kebetulan kami buat aku sama temanku di Indonesia. Kita rencana mau ekspor dari Indonesia Malaysia. Jadi co-founder itu yang anggapannya quality control dari Indonesia. Terus saya yang nyari buyer di Malaysia gitu lah. Oke, Nah, kita ini kan pertama kali banget ya, kok kita ekspor. ya. Jadi memang eh, kita mau kalau bisa tuh seminimal mungkin lah. Baru nanti kalau udah deal, profitnya baru diputar gitu. Nah, eh, apa ya? Saya cari di internet tuh pembuatan PT sama iya pembuatan PT tuh kalau nggak salah apa ya berbiaya juga gitu. Agak agak ada gede gitu. Menurut Koko, apakah CV udah cukup atau ada saran tempat bikin PT yang murah atau bagaimana gitu? Karena memang kan ya saya tahu buyer juga agak ragu ya kalau kita nggak datang sebagai perusahaan gitu. Jadi Oke, saya juga masih ambigu sebenarnya. Saya kan sekarang kan masih anggapannya yang gratisan dulu kayak company profile saya buat dari Canva gitu. Terus ya. dari IG, terus apa TikTok, intinya yang gratis-gratis. Apakah CV dan PT itu benar-benar wajib banget gitu harus kami buat? Karena kalau kami buat sih
ya sebenarnya bersedia aja ya kalau memang itu ngeboost banget kepercayaan untuk buyer gitu. Cuman kan Oke, secara harga harga pembantu PT kan agak gede. Apakah ya gimana menurut Koko? oke, thank you. Untuk bikin PT sebenarnya kami di bidang ekspor bisa bantu ya. Dan bikin PT sebenarnya ada yang paket yang murah yaitu PT perorangan. Tapi masalahnya kalau PT perorangan pemegang sahamnya harus satu orang. Nah, kalau tadi Bro Jacob kan ada partnernya ya, maka Iya, yang nggak bisa tanggung. PT perorangan, ya sebenarnya bisa aja. Tapi nanti secara hukum partnernya atau salah satu pemegang sahamnya nggak diakui negara gitu. Nanti kalau misalnya bubar atau ada masalah atau nanti mau misalnya ekspansi nanti bisa jadi ribet. Jadi saran saya entah PT atau kalau mau opsi lebih murah CV sebenarnya nggak apa-apa. Nah legalitas betul tadi seperti yang dikatakan itu akan sangat yang menambah keyakinan buyer ya karena ya sebenarnya saya bingung sih kalau misalnya ada orang mau bisnis tapi nggak mau bikin legalitas tuh saya nggak ngerti gitu konsepnya. Karena kita kan mau bangun bisnis, ya legalitas itu bukan suatu pertanyaan gitu, itu tanda seru gitu, suatu keharusan gitu, karena kita mau bangun bisnis. Jadi kalau menurut saya, Bro Jacob bisa dibuat aja karena itu bukan beban ya untuk legalitas ya itu ya seperti kita punya anak itu bikin akta kelahiran itu kayak keharusan gitu ya. Jadi sama juga seperti bisnis ya bikin legalitas ya keharusan juga. Jadi nanti mungkin boleh chat ke admin Bida Ekspor mau bikin PT atau CV nanti akan dibantu sama admin saya untuk pembuatannya. Kita kita kasih harga bagus kok pasti, karena kita nggak ngambil keuntungan gimana-gimana banget dari situ, cuma biaya pembuatannya aja gitu. Jadi kami ada kerja sama notaris juga, nanti semua akan kita bikinin NIB, NPWP, rekening dan stempel gitu. Itu ada paketnya semua. Jadi nanti boleh chat ke admin Bida Ekspor ya, Bro Jacob ya, Oke, oke. kalau misalnya mau Saya bikin perusahaan ya. Oke, menurut Koko lebih baik CV dulu atau langsung PT? Karena saya ngerasa apa ya, ngerasa nggak adil juga sih kalau partner saya nggak apa namanya nggak diakui sih. Oke, nah ini tergantung kebutuhan sih, tergantung concernnya. Kalau saya, em, sebentar, Bro Jacob udah ikut itu belum? Bisa akses rekaman webinar kan? Bisa ya, bisa bisa. Oke, jadi ada rekaman webinar bulan November itu seputar legalitas. Saya sebenarnya saya takut salah jelasinnya gitu ya, untuk perbedaan PT dan CV nanti bisa ditonton ulang gitu ya, supaya nanti bisa punya fundamental yang bagus untuk memutuskan PT atau CV. Karena waktu Oke, November atau Desember gitu, kita pernah ngadain webinar seputar ini sama Ci Michelle. oke. Dan harganya jauh nggak ya, kok ya bedanya antara yang PT eh perorangan yang satu orang sama PT yang jadi standar bisnis Oke, yang kalau bisa PT satu ditonton. orang itu murah banget ya, itu jauh bedanya. Kalau CV ya 3 sampai 4 jutaan ya, saya lupa. Kalau PT yang benar ya mungkin bisa 6 sampai 7 jutaan tergantung notarisnya dan tergantung KBLI-nya. Oke, oke, I see, I see. Gitu. Terus ini kan saya mau ke Malaysia ya, kok ya. Kita juga Ya, masih riset produk sih. Ada beberapa pilihan kayak apa charcoal, shell charcoal, arang oke. batok, terus habis itu kokopit, kemudian Hmm, ya baru dua itu sih. Menurut Koko ada nggak saran yang untuk ke Malaysia? ke Malaysia ya. Iya. Nah, ini kalau di saran produk ke Malaysia. Nah itu tuh, Palm Sugar, Cavero ya. Cavero boleh di Japri di sini ya. Karena baru tadi nih ekspor Palm Sugar ke Malaysia. Jadi itu mungkin bisa juga. Atau kalau tanya produk, saya kembalikan juga ke teman-teman nih ada 44 orang di sini. Kalau misalnya produknya punya potensi besar ke Malaysia, mungkin bisa chat Bro Jacob boleh ya, Bro Jacob ya. Oke, oke. Sip, Oke, sip. nah mungkin WA-nya boleh di-share di kolom chat supaya Bapak Ibu teman-teman kalau ada potensi ekspor ke Malaysia bisa kolaborasi sama Bro Jacob untuk cari bayarnya. Lalu, oh ya keripik benar-benar. Saya ada dampingin juga Pak Waris Snack itu bagus juga ke Malaysia tiap minggu kirim. Lalu juga skincare Indonesia tuh laku ya di Malaysia, Wardah gitu-gitu. Mungkin kita bisa eksporin juga ke sana. Dan sebenarnya banyak banget sih kalau ke Malaysia, karena itu negara tetangga ya, sayur-sayuran, buah, segala macam tuh bisa. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada punya produk yang punya potensi ke Malaysia, boleh hubungin Bro Daniel Jacob supaya bisa kolaborasi saling menguntungkan ya. Aman ya Bro Daniel ya? Bro Jacob ya?
Iya, soalnya kita emang nggak terlalu mikirin karena baru pertama kali kita nggak terlalu Ya, mikirin yang langsung gede. Kita yang penting closing aja buat dapat experience, oke, dapat belajarnya dulu gitu. oke, Produk siap. apa yang paling cepat dia langsung bisa cepet closing gitu sih. Oke, oke. Ya, daripada saya asal bilang produknya, mendingan produk teman-teman semua aja yang ada di sini ya, yang bergabung di Q&A ini, boleh kalau ada potensi ke Malaysia, langsung hubungin Bro Jacob. Atau Kak Vero Oke, boleh mungkin siap. tukar nomor sama Bro Jacob, siapa tahu bisa em, makin banyak lagi potensi untuk customer palm sugarnya. Atau kopi juga bagus, Malaysia. Banyak sih kalau Malaysia. Ya, oke. Nah, itu nomornya udah ditulis. Boleh kalau Bapak Ibu teman-teman ada potensi ekspor ke Malaysia, silakan dihubungin. Oke, Kasih ya, thank kok. you Bro Jacob. Nah, katak tuh boleh tuh, Bro Hero. Nah, tuh banyak potensi ya, silakan. Berarti abis ini dilanjutkan di WhatsApp masing-masing. Oke, oke lanjut Kak Brahma, silakan. Selamat malam, Ko Denis. Selamat Dengar malam, suara saya? Pak. Ya. Eh, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Brahma dari Surabaya. Ini Oke, mau tanya, Ko. Rencana saya kan mau ekspor produk turunan kelapa, dan itu oke, udah apa ya? Udah saya tentukan lah, kopra dulu gitu kan. oke, Nah, ini kebetulan saya masih domisilinya di luar negeri gitu kan. Lah, ya setelah saya pelajari itu mengenai teknis dari apa rangkaian dari ekspor itu. Ini yang menjadi keresahan saya itu kayak di prosesnya itu, Bu. Misalnya kan, let's say supplier saya ada di Sulawesi gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mau ekspor ke luar negeri itu kan biasanya dia melalui port yang di Surabaya atau di Semarang itu dulu kan. Nah, itu kalau misalnya suppliernya udah bisa staffing di apa di Sulawesinya itu udah bentuk kontainer gitu kan. Lah, tapi kalau misalnya di Surabayanya itu kan harus dibongkar lagi gitu kan, oke, melalui jasa forwarding atau apa. Lah, sementara saya itu ada di luar negeri gitu kan. Nah, itu di tengah-tengah prosesnya ini eh, kelemahan saya nggak ada yang awasin. memonitor gitu kok. Ada yang QC. Ah, itu Oke, bagaimana itu kok? Bisa untuk sarannya bagaimana ya oke. kira-kira? Pertama saya jawab dulu yang masalah Sulawesi. Sebenarnya Makassar udah bisa melayani pengiriman internasional, Pak. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan ke supplier dan juga ke forwarder untuk ya udah langsung aja kirim ke Port Makassar untuk langsung untuk diekspor gitu ya. Jadi nggak harus lewat Surabaya, Semarang atau Jakarta dulu. Kalau dari Sulawesi bisa lewat Makassar. Pertama itu. Kedua, terkait quality control, ya ini sebenarnya ada jasa third party inspection, Pak Brahma. Jadi kalau misalnya emang benar-benar untuk pengiriman pertama butuh quality control, bisa sewa jasa third party inspection aja. Jadi kita sewa jasa surveyor untuk inspeksi produk pengiriman sesuai dengan spesifikasi, jumlahnya semua sesuai, nggak ada yang salah, dan nanti ada sertifikatnya, sertifikat inspeksi. Jadi bisa menambah kepercayaannya juga untuk buyer, sehingga kalau kontainer tersebut, pengiriman tersebut benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang udah kita sepakati bersama di kontrak. Gitu, Pak Brahma. Paling sarannya third party inspection atau kirim orang kepercayaan kita, atau tim, gitu, untuk langsung ngelihat quality control di sana. Gitu. Tapi third party inspection itu udah banyak banget sih dilakukan SGS, lalu juga Bureau Veritas, TUV North, atau banyak surveyor-surveyor perusahaan lokal juga yang bisa ngebantu, itu bisa. Oke, itu bisa ngebantu kita. Oke, boleh, silakan Pak. Berarti kalau misalnya kita mau dealing dengan buyer kita, berarti kita langsung ajukan aja kok ya, lebih baik ya. Jasa tadi surveyornya itu tadi ya. Boleh, boleh. Boleh Oh, diajukan, atau bisa juga jadi benefit gitu. Bisa juga dijadikan benefit. Kita bisa kasih third party inspection buat kamu supaya lebih safe dan lebih secure gitu. Itu kan bagian dari benefit juga yang bisa membedakan ya. kita dengan perusahaan-perusahaan lain. Oh iya, iya. Baik, Gitu. baik. Nah, ini yang kedua gue, mengenai COA gitu kan. Kemarin saya udah kontak-kontakan dengan eh, itu salah satu vendor untuk bikin COA gitu kan. Ya, Nah, itu harganya satu itu 2,5 juta kok. Itu oke. untuk produk Kopra kan. Nah, gitu.
Nah, sementara kopra itu kan ada macam-macam ya. Ada yang edible, ada yang asalan dan lain sebagainya itu. Lah, oke, let's say kita punya 3 varian gitu ya. Apakah itu lebih baik untuk dibikin semua ketiganya atau bagaimana? Soalnya yang kemarin itu saya cari tahu itu kan COA yang memang lengkap itu Oke. parameternya itu kan untuk yang ibaratnya ready untuk ke negara yang maju juga lah. Seperti itu yang sampai kayak eh, apa Mikrobiologi tes segala macam untuk dites juga ya. ya kayak gitu-gitulah. Oke. Pokoknya cukup lengkap banget lah parameternya itu. Apakah harus seperti itu atau bagaimana ya? Oke, Soalnya ini saya COA, juga sorry. Ini ya. COA untuk penjualan atau COA untuk pengiriman? Nah, ini kan pengennya saya untuk penjualan juga, Bu. Gitu. Oke, untuk penjualan ya. Jadi Nah, untuk saran menambah saya, kredibilitas juga sih menurut saya oke. gitu. Nah, 2,5 juta itu saya udah nebak tadi dari awal. Pasti ini parameternya lengkap kalau cuma 2,5 juta. Jadi sebenarnya ketika kita untuk COA, kita bisa request parameter apa yang mau kita ujikan. Nah, jadi mungkin Pak Brahma bisa pilih parameter-parameter yang paling penting aja. Biasanya yang mikrobiologi saya kira nggak usah dicantumkan gitu kalau di COA untuk penjualan. Jadi untuk spek-spek yang paling penting aja, itu yang diujikan. Karena kalau kita cuma nguji 5 spek itu harusnya nggak nyampe 500.000 sih Pak. Oh, begitu ya. Gitu. Jadi kalau Oke, dua oke, setengah oke. juta itu udah pasti tesnya lengkap termasuk mikrobiologi atau misalnya heavy metal itu biasanya yang bikin mahal. Oh, iya, ya. Baik, Gitu. baik. Nah, kalau Dan nanti itu, yang full spec ya. itu bisa dicek setelah untuk pengiriman, COA pengiriman gitu. Nah, itu baru boleh tuh Sewa yang pengiriman ada lagi kok ya berarti ya. yang full spec gitu. Oh, Karena iya, iya. kalau COA pengiriman So- itu bagian dari inspeksi juga sih, itu bagian dari bukti kalau ini beneran kopra yang kita kirimkan sesuai dengan spesifikasi yang udah kita janjikan. oh, iya, iya, iya. Soalnya saya juga ada kepikiran kan, kalau misalnya terlalu lengkap gitu kan nanti bayarnya minta cross check lagi gitu kan. Ya, Mikrobiologinya apa sesuai sama yang kamu bikin misalnya kayak gitu kan. Nah itu oke. misalnya nggak sesuai lagi kan kita harus rombak lagi atau bagaimana, malah bikin kayak risknya itu makin gede gitu loh. Ya, Itu ya. sih. Ya. Kalau untuk penjualan sebenarnya bisa pakai spesifikasi aja Pak. Jadi nggak usah pakai COA, nggak usah pakai Certificate of Analysis, tapi pakai Specification Sheet aja. Jadi di spesifikasi kita bisa menjamin misalnya kadar airnya berapa, lalu kadar TPC-nya berapa, salmonellanya berapa. Nah nanti ketika ada penjualan, ketika ada pengiriman, baru kita ujikan Certificate of Analysis tersebut sebagai bukti bahwa barang yang kita kirimkan sesuai dengan parameter yang udah kita janjikan sebelum penjualan. Gitu Pak Brahma ya. Oh, oh ya. Ya baik, terima kasih banyak Bu Oke, Denis. terima Selamat kasih. malam. Oke, supaya nggak terlalu malam ya. Ini di waktu Indonesia Tengah udah jam setengah 11. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Kels ya. Lalu setelah Kak Kels sampaikan pertanyaan, nanti saya sisir yang ada di kolom chat. Oke, boleh silakan Pak. Sudah bisa unmute? Oke. Ya, halo malam. Sudah terdengar, Salam selamat kenal. malam. Ya. Ya, salam kenal kok. Saya Kels dari Sorong, Papua Barat Daya. Oke, Papua udah malam sekali di sana ya. Setengah 12 kok. Setengah 12, 11.43. oke. Mantap, masih semangat. Ya, jadi gini kok. Saya tuh kan sempat pernah ada di titik yang pernah closingan ke Amsterdam. Oke. Itu kalau nggak salah di tahun 2021 kok. Nah, cuman yang saya mau tanyakan di sini kok, kira-kira untuk webinar ini sendiri ada nggak sih recommended data buyer kok? Data buyer. Nah, data buyer akan saya Yes. share besok saat grup coaching. Oh, siap. Ya, jadi besok kalau misalnya free buat Bapak Ibu teman-teman, saya cek kuotanya dulu ya, takutnya udah habis nih. Siap. Harusnya masih ada ya, harusnya masih ada, boleh daftar. Karena kalau data, saya sebenarnya punya akses gitu, saya punya akses data ke bea cukai seluruh dunia lah. Kita bisa cari produk apapun sebenarnya. Siap, bro. Termasuk pembelinya siapa, eksporternya siapa, harga jualnya berapa. Tapi emang nggak bisa saya buka secara umum gitu. Makanya saya Siap. kalau di grup coaching cuma buat 10 orang, terus ada bayar lagi. Kenapa? Supaya saya bisa filtrasi data bayar ini saya kasih ke orang yang tepat gitu. Nah, kalau Oke. cari data buyer kan sebenarnya udah saya share gitu. Caranya ada banyak sekali di course gitu. Jadi, tapi kalau data buyer spesifik, apa produknya, Bro? Pak? Kalau
Saya lebih ke kopra sih kok, turunan kelapa. Jadi Turunan kelapa, pernah oke. ya dari kopra, terus ada batok, selain itu serabut kelapanya juga. Karena Oke, kebetulan keluarga sendiri kan di daerah Ternate kok, di daerah oke. Morotai lebih tepatnya. Oke, Dia pemain Morotai ya. kelapa Ya, juga di itu sana, daerah kelapa gitu loh. itu. Ya, Yes. Nah, makanya kemarin setelah ngobrol, nah kita sebenarnya sih pengen digarap kok, cuman belum ketemu saya sih bayar yang valid kok, seperti itu. oke. Makanya dari sini, ya harapan saya sih kalau bisa dengan adanya webinar ini saya bisa dapetin apa bayar yang valid seperti itu sih Bayar kok. valid, oke. Bayar Yes, valid yes. besok di grup coaching pasti akan saya kasih gitu ya. Karena nanti akan saya bukain Siap. beneran data perdagangan real bulan Januari, bulan Desember 2025, ekspor kopra tuh kemana aja dari Indonesia, termasuk ke perusahaannya siapa, harga jualnya berapa. Jadi, dan nanti akan saya dapetin eksekusi strategisnya harus seperti apa supaya buyer-buyer itu mau belinya dari kita gitu. Nah, Oke, siap itu kok. di grup coaching gitu ya. Siap kok. Oke, terima kasih Pak Kels. Besok berarti Terima jam kasih 10 kok untuk Indonesia waktunya. Barat, kalau di Sorong berarti jam 12 siang ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Kels, sukses selalu. Terima kasih kok. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk yang open mic ya. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman kalau mau beneran, nah makanya grup coaching saya cuma nerima yang emang udah punya produk, yang udah punya legalitas, udah siap ekspor gitu ya, udah pernah menjalankan. Jadi kalau nanti dikasih data buyer, eksekusinya udah langsung terarah gitu. Makanya itu buat Bapak Ibu teman-teman yang besok free mungkin bisa daftar, kuotanya masih ada jam 10 WIB ya. Kalau di Sulawesi Utara, di Indonesia Tengah jam 11, di Indonesia Timur jam 12. Oke, ada pertanyaan apa nih yang belum saya tanggapi? Mau nanya misalnya kita buat CV lalu under name, itu shipping ditanggung sama kita atau PT under name-nya? Nah, kalau under name biasanya itu udah all in ya. Jadi misalnya kita sewa under name, itu biasanya udah termasuk sama shipping, sama dokumen, segala macamnya, itu termasuk di biaya jasa under name. Nah, jasa under name itu tergantung produknya mau apa, nanti boleh share di grup, nanti kita bisa bantu carikan, dan ada banyak sih, boleh dicari-cari dulu aja. Kalau untuk produk tekstil mau ekspor apa, hanya harus ada uji lab. Kalau ada uji lab bisa lebih bagus Bu Lani, atau mungkin bisa coba cek ke Balai Besar Tekstil ya Bu Lani, untuk pengujian tekstil harusnya bisa dibantu di sana. Lalu Kak Maria Margareta, supplier kasih harga USD karena tahu untuk ekspor. Ada yang kasih harga rupiah. Lebih baik minta harga USD atau rupiah. Saran saya harga rupiah. Ya, jadi kita minta ke supplier harga ex work dalam rupiah saja. Dan udah include pajak semua-semuanya gitu ya. Jadi kita kalau mau nanya penawaran harga ke supplier dalam bentuk ex work dalam rupiah. Karena kalau dalam USD, ya kita nggak bisa menikmati keuntungan kurs nantinya, lalu juga nanti repot ketika bayar ke supplier. Karena kita bayar ke supplier, kecuali kita bayar mau dalam bentuk dolar ya, entah cash atau transfer dolar, tapi saya kira ke supplier lebih enak bayar pakai rupiah. Apa selalu diminta uji lab-nya tergantung buyer sih, Bulani sebenarnya. Tapi ini perlu di cross check ya, karena saya belum pernah mendampingi orang ekspor tekstil dan belum pernah ekspor tekstil, jadi perlu di cross check apakah uji lab suatu yang wajib atau enggak. Ekspor rempah-rempah kalau ke US betul harus ada FDA, harus ada sertifikat FDA. Nah, itu nanti kalau misalnya mau mengajukan sendiri boleh, tapi biasanya buyer juga bisa membantu kita untuk menyediakan sertifikat FDA untuk ekspor rempah-rempah. Logistik udang faname dari Bangka, tergantung berapa banyak. Ya, berapa banyak, karena kalau banyak bisa pakai kontainer langsung, untuk kirim langsung ke Tanjung Priok, bisa pakai samudra, lalu juga, apa tuh namanya, pelayaran. Ya, seperti samudra bisa, tapi kalau dalam sedikit ya bisa pakai udara juga. Kalau dari Bangka bisa logistik-logistik lokal gitu ya, Rimbun Kargo atau pakai Sriwijaya itu bisa juga untuk udang. Oke, saya kira semua pertanyaan udah terjawab. Minggu depan kita adakan lagi ya. Saya akan share nanti jadwalnya kapan. Entah hari Jumat, entah hari Sabtu. Nanti saya share jadwalnya. Tapi pastinya kita akan adakan weekly question and answer seperti ini untuk membantu teman-teman berproses bisnis ekspor. Cari logistiknya di mana, boleh di googling dulu, Kak Yonatan ya. Logistik pengiriman seafood atau pengiriman barang-barang yang cold storage, logistik di Bangka Belitung pasti ada langsung. Oke?